Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan terkait dengan mata kuliah ilmu penyakit satwa akuatik. Kali ini adalah pertemuan kelima. Topik pada pertemuan kelima ini adalah aspek biologis kualitas air. Oleh karena itu, capaian pembelajaran sub mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis aspek biologis kualitas air seperti hewan air, hewan lain, mikroorganisme, tumbuhan air terhadap kesehatan akuatik. Saudari-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang faktor biologis, maka faktor-faktor biologis kualitas air yang mempengaruhi kesehatan ikan antara lain yang pertama adalah hewan-hewan air, yang kedua adalah hewan lain, kemudian yang ketiga mikroorganisme, dan yang keempat adalah tumbuhan air. Kalau kita bicara tentang hewan air, maka banyak sekali spesies-spesies ikan liar yang perlu diamati, perlu dicermati. Kenapa? Karena spesies-spesies ikan liar ini adalah pemangsa atau predator. Ya. Di samping sebagai pemangsa atau predator, mereka juga adalah kompetitor oksigen. Sehingga di samping mengurangi space, mengurangi kompetitor oksigen, juga adalah kompetitor sumber makanan. Berikutnya adalah juga spesies ikan liar ini perlu dicermati karena merupakan juga adalah sebagai sumber infeksi. Dan yang terakhir yang perlu diwaspadai adalah juga bisa bertindak sebagai reservoir dari berbagai penyakit menular. Ya. Jadi ini yang menjadi sangat penting. Kemudian yang perlu juga hewan-hewan air lagi yang perlu diwaspadai adalah moluska. Ya. Kenapa harus diwaspadai? Karena juga bisa bertindak sebagai sumber infeksi, kemudian juga merupakan reservoir dari berbagai penyakit menular. Hewan air yang lain adalah krustasea. Ini juga cukup banyak kita dapat lihat, kita temukan di dalam perairan satwa akuatik. Kalau kita berbicara tentang krustasea, maka di sana kita lihat antara lain adalah adanya udang renik, ya, Copepoda. Tentu selain itu juga kita mendapatkan beberapa ektoparasit. Ya, seringkali kita juga mendapatkan ektoparasit seperti Argulus indicus, ya, yang dimana kita kenal Argulus indicus ini sebagai kutu ikan, ya, bentuknya bulat pipih, ya, mirip kutu sehingga disebut dengan kutu ikan atau fishloss. Kemudian juga yang perlu kita waspadai di samping Argulus ini adalah bahwa apa yang disebut dengan Lirnia, ya, kelompok Lirnia ini. Ini adalah dia dianggap sebagai cacing jangkar karena memang cacingnya memiliki struktur seperti berbentuk jangkar. Sehingga disebut dengan cacing jangkar. Kemudian yang kedua di samping hewan lain adalah hewan lain non-akuatik. Kalau kita bicara tentang hewan-hewan lain non-akuatik, ya, contohnya adalah burung, ya, katak, ular, dan kucing. Ini perlu diwaspadai. Dia memang bukan hewan air, tapi dianggap hewan lain non-akuatik yang berpengaruh juga terhadap kehidupan satwa akuatik.
Kenapa burung juga harus diwaspadai? Karena burung itu seringkali juga menyerang ikan-ikan yang berwarna cerah, terutama yang ada di permukaan. Ya, oleh karena itu seringkali keberadaan burung ini bisa juga sebagai indikator kita bahwa kalau banyak burung yang berterbangan di atas kolam tambak kita, berarti menunjukkan adanya ikan-ikan yang muncul di permukaan. Sebenarnya ini tanda indikator yang kurang baik. Kenapa? Karena umumnya ikan itu hidupnya di bawah, ya, di bawah permukaan air. Kalau sampai muncul di permukaan air, ini berarti ada sesuatu terhadap kualitas air. Jadi bisa juga keberadaan burung-burung yang banyak di sekitar tambak kita, kolam budidaya kita, bisa berdampak negatif, tapi juga positifnya sebagai indikator sebenarnya. Saudara sekalian, di daerah yang banyak dihuni ular, sebaiknya juga dipelihara jenis ikan berduri. Ya. Seperti ikan sapu-sapu. Kenapa? Karena ini ikan yang sangat tidak disukai oleh ular. Kemudian juga yang perlu kita cermati adalah capung. Ini Odonata spesies. Capung ini adalah insek yang harus kita waspadai karena sering menyerang ikan-ikan di permukaan, terutama ikan-ikan yang dalam bentuk kecil, ukuran kecil. Oleh karena itu, capung ini perlu diwaspadai. Yang kedua juga menimbulkan stres. Ya. Capung yang berterbangan di atas permukaan air itu menimbulkan bayangan yang bisa menimbulkan stres bagi ikan yang ada di dalam air. Nah, larva dari capung itu biasanya tinggal di dalam air. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai predator ikan kecil. Jadi, ini diupayakan semuanya betul-betul dalam pengawasan. Aspek biologis yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tentang keberadaan mikroorganisme. Ya. Tadi kita sudah berbicara tentang aspek biologis terkait hewan air, kemudian hewan-hewan lain non-akuatik. Sekarang kita akan membahas tentang terkait dengan mikroorganisme, keberadaan mikroorganisme. Dari sekian mikroorganisme, ya, yang perlu kita bahas, ya, sebenarnya banyak, tetapi ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ganggang. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena ganggang itu seringkali menimbulkan persoalan karena bisa menghasilkan racun. Ya, seperti kita ketahui, ganggang ini bisa bisa berkembang di perairan asin, perairan payau, atau perairan tawar. Nah, pada kondisi perairan yang cocok bagi ganggang, itu bisa tumbuh subur dengan cepat. Kondisi ini kita kenal sebagai blooms atau tides. Ya, kondisi di mana pertumbuhannya sangat subur, berlebihan. Nah, selama dan sesudah keadaan bloom, ini menjadi persoalan. Persoalannya salah satunya yang ditakuti adalah menghasilkan racun. Dan racun ini tentu bisa mematikan bagi ikan. Dampak lain dari bloom ini tentu sudah kita bicarakan juga beberapa pertemuan yang lalu. Bloom ini adalah bagian yang bisa menyebabkan terjadi gangguan intensitas sinar matahari yang mengganggu fotosintesis dari ganggang dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang ganggang, maka ganggang itu secara umum yang akan kita bicarakan taksonominya terutama adalah Pyrophyta, khususnya Dinoflagellata, kemudian Chrysophyta, khususnya Phytoflagellata, kemudian yang berikutnya ada Cyanophyta atau ganggang biru hijau. Ini yang menjadi fokus kita pembicaraan tentang ganggang. Sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang Pyrophyta atau Dinoflagellata. Ini salah satu aspek biologis yang penting kita bicarakan terkait dengan kualitas air
dan hubungannya dengan kesehatan ikan. Kenapa perlu dibahas? Karena ganggang ini bisa menghasilkan toksin, terutama ganggang ini adalah menimbulkan persoalan di air laut, di perairan laut. Ya. Nah, kejadian kasus Piropita di Nova Greta ini menjadi fenomenal karena pernah menjadi persoalan di Laut Utara dan Pantai Atlantik Utara, terutama dari kelompok ganggang Gauniaulus tamarensis ini. Pada saat itu terjadi bloom yang berlebihan sehingga menyebabkan kematian ikan. Ya. Kemudian yang menjadi persoalan di Pasifik Utara sampai dengan Jepang, di perairan Pasifik Utara Amerika sampai dengan Jepang adalah dari kelompok G. catenella. Kemudian pernah juga dilaporkan menjadi persoalan di Teluk Meksiko, terutama dari kelompok G. monilata. Nah, semua genus dan spesies lain yang menghasilkan toksin pisin itu pernah dibiarkan di laboratorium, kemudian dipelajari karakter toksinnya. Ternyata toksinnya cukup berbahaya, mematikan karena toksinnya mengandung tetrahidropurin, di mana toksin yang dihasilkan ini dihasilkan oleh ganggang Piropita khususnya di Nova Gelata ini adalah bersifat paralisis atau kita kenal sebagai toksin saraf. Ya. Ini kalau terpapar pada manusia atau mamalia bisa terjadi paralisis otot, bahkan kemudian kematian karena terjadi paralisis pada otot-otot pernapasan, terjadi gangguan pernapasan sampai dengan kematian. Ganggang yang kedua yang penting kita bicarakan adalah Phytoflagellata, termasuk dalam Chrysophyta. Ini juga sering menimbulkan persoalan karena memiliki kemampuan menghasilkan toksin. Nah, berbeda dengan Dinoflagellata yang hidup di perairan laut, kalau Phytoflagellata banyak ditemukan di perairan payau. Nah, secara umum anggota-anggota dari Phytoflagellata ini adalah menghasilkan apa yang disebut dengan ichthyotoxin ekstraseluler. Ya. Seringkali menimbulkan persoalan karena menghasilkan toksin juga pada ikan air tawar, terutama dari kelompok Prymnesium parvum. Nah, kalau kita baca beberapa literatur, keracunan oleh ichthyotoxin ini sudah pernah dilaporkan banyak terjadi di negara-negara Eropa seperti Belanda, Denmark, Inggris, dan Israel. Ya, jadi perlu kita waspadai toksin-toksin dari ganggang ini. Berikutnya adalah tentang ganggang biru hijau, Cyanophyta. Ini juga toksin. Kalau Dinoflagellata adalah banyak ditemukan di air perairan laut, kemudian tadi kita sudah membicarakan tentang Phytoflagellata banyak di air payau. Nah, kalau Cyanophyta ini banyak di perairan atau di air tawar. Ini juga bisa menimbulkan kematian. Genus Microcystisnya bisa tumbuh kemudian membentuk kelompok seperti nampak secara makros, buih kental bisa sampai 10-20 cm di permukaan kolam ketebalannya. Nah, dapat menimbulkan dua akibat langsung pada populasi ikan. Yang pertama, keracunan akibat ichthyotoxin juga. Nah, biasanya yang kedua setelah keracunan adalah kesulitan bernafas. Ya, tadi ada gangguan pada otot-otot pernafasan. Akibat kesulitan bernafas mengakibatkan pengurangan oksigen di dalam tubuh secara cepat dan akibatnya akhirnya bisa menimbulkan kematian. Aspek biologis yang berikutnya adalah tumbuhan air. Ya, kita perlu mencermati juga. Jadi tidak hanya mencermati hewan air, hewan non-akuatik, mikroorganisme, dalam hal ini ganggang, tetapi juga ada tumbuh-tumbuhan air yang perlu diwaspadai, dicermati. Walaupun seringkali dianggap memiliki banyak nilai positifnya, tetapi kalau jumlahnya berlebihan dan tidak terkendali,
juga tidak baik bagi kehidupan satwa akuatik. Kenapa? Yang pertama bisa mengurangi kadar oksigen akibat blooms. Yang kedua bisa mengurangi intensitas dari matahari yang masuk, sehingga mengakibatkan ganggang terganggu proses fotosintesisnya. Dan yang terakhir adalah bisa sebagai shelter untuk hewan predator, ya, seperti ular dan sebagainya. Sehingga tidak boleh tumbuhan air ini terdapat dalam jumlah yang berlebihan. Nah, setelah kita belajar tentang aspek fisik, kimia, biologis, kita juga perlu juga mempelajari tentang berbagai tipe air yang sering digunakan di dalam budidaya. Secara umum kalau kita bicara tentang tipe air, maka ada air permukaan tanah, kemudian air tanah, dan air laut. Ini adalah sumber-sumber air yang sering digunakan untuk budidaya. Ya. Untuk air permukaan biasanya berasal dari saluran air, atau juga bisa berasal dari sungai, yang kemudian airnya digunakan untuk budidaya, atau bisa juga karena berdekatan dengan danau, kita memanfaatkan perairan danau. Kalau kita bicara tentang air di permukaan tanah, khususnya air yang berasal dari sungai atau air yang berasal dari saluran, maka ini air jenis ini biasanya perubahan suhu setiap hari sangat nyata. Ya, sangat nyata. Nah, biasanya di daerah-daerah industri maupun di daerah-daerah pertanian, di daerah hulu sungai, itu kualitas air itu sangat dipengaruhi terkait dengan limbah. Ya. Oleh karena itu perlu suatu konstruksi tersendiri begitu ya untuk mengatasi persoalan-persoalan air yang memanfaatkan air sungai maupun saluran air, khususnya yang berdekatan dengan industri maupun dengan pertanian. Ya. Kenapa? Karena ini sangat terkait dengan limbah maupun bahan-bahan kimia yang digunakan di dalam pertanian. Bagaimana kalau kita memanfaatkan air yang berasal dari danau? Untuk air danau ini biasanya menggunakan keramba. Ya. Biasanya suhunya berlapis-lapis, ya. Semakin lebih dalam, tentu karena lapisannya semakin tebal, kadar oksigennya lebih rendah. Oleh karena itu, kalau kita budidaya memanfaatkan perairan danau, yang paling penting adalah antisipasi pembalikan atau penghilangan lapisan suhu dari perairan danau sewaktu itu, ya. Yang kedua yang juga perlu diwaspadai adalah di perairan danau itu sering juga ada badai atau secara musiman ada persoalan-persoalan yang tentu sangat mengganggu keramba-keramba yang biasa kita gunakan di dalam budidaya di perairan danau. Berikutnya tentang air tanah dan air sumber. Ini nilai manfaatnya besar sebenarnya. Kenapa besar? Karena risiko polusi dan sebagainya rendah. Suhunya konstan dan biasanya tidak mengandung parasit atau fluoralnik. Kenapa baik? Juga karena berasal dari satu sumber. Ya. Kedalaman tempat pengumpulan air ditentukan dari kedalaman lapisan tanah yang kedap air di bawahnya. Ya, curah hujan, keadaan tembus air dari tanah atau batu-batuan topografi, geologi, dan sebagainya. Jadi air tanah dan air sumber ini sebenarnya pilihan yang baik. Ya, tadi seperti saya sampaikan, di samping jauh dari polusi, suhunya relatif konstan, sedikit mengandung parasit atau fluoralnik. Bagaimana dengan pemanfaatan air laut untuk budidaya? Saya rasa ini sudah banyak dilakukan. Biasanya menggunakan jaring-jaring terapung atau kandang-kandang dengan jaring-jaring di tepi pantai, kolam, atau di dalam air laut. Ya.
yang kemudian dipompakan ke dalam tangki-tangki di tepi laut. Beberapa kualitas air laut yang penting bagi kesehatan ikan akan dipengaruhi oleh sifat-sifat pantai juga. Sifat itu antara lain suhu, ya, pertukaran air dalam suatu sistem. Kemudian ketiga adalah pencampuran air tawar, ya, dapat menimbulkan salinitas air laut berkurang atau berfluktuasi. Jadi perlu hati-hati. Saya rasa demikian untuk pertemuan kita yang kelima terkait dengan mata kuliah penyakit satwa akuatik. Kalau boleh kami rangkum, kami ringkas bahwa aspek biologis juga tidak kalah pentingnya kita amati di dalam kehidupan budidaya kita di samping faktor fisik dan kimia. Ya, kalau bicara tentang aspek biologis tadi sudah disampaikan meliputi aspek hewan-hewan air, kemudian aspek terkait dengan hewan-hewan non akuatik, kemudian terkait dengan tumbuhan air, ya, dan juga terkait dengan adanya mikroorganisme khususnya ganggang yang ternyata juga cukup berbahaya kalau jumlahnya berlebihan karena seringkali ganggang ini juga menghasilkan toksin. Saya rasa demikian topik pertemuan kita yang kelima. Dan kami juga menyediakan beberapa pertanyaan untuk pendalaman materi ini. Silakan nanti bisa dikerjakan. Ya, demikian. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya, pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas tentang penyakit bakteri. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.